Keseriusan anggota DPD RI Dapil Bali Ana Agung Gede Agung dalam mengawal kasus dugaan penipuan calon pekerja migran Indonesia asal Bali dibuktikan dengan kerja maraton 3 hari berturut-turut. Setelah pada Selasa lalu menggelar rapat dengan Kepala Disnaker Provinsi Bali, Kabupaten Kota Sebali, BP2MI, BP3TKI, perwakilan kantor imigrasi Ngurah Rai dan stakeholder terkait, keesokan harinya ia mengunjungi Mapolda Bali guna mengetahui perkembangan penyidikan yang menyeret oknum agensi tak bertanggung jawab tersebut. Kehadirannya diterima di Reskrimum Polda Bali Kombes Polisi Surawan. Pangelingsir Puri Ageng Mengui ini pun mengapresiasi kinerja kepolisian yang profesional. Di hari berikutnya, tepatnya Kamis 28 April 2022, Senator Gede Agung menemui 11 calon pekerja migran Indonesia asal Buleleng yang sempat menggelandang di Turki. Turut hadir sejumlah perempuan yang bekerja sebagai terapis spa di Ukraina. Namun perbedaannya terapis ini pulang karena invasi militer Rusia ke Ukraina. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Disnaker Buleleng itu, Gede Agung juga memberikan paket bahan kebutuhan pokok untuk mereka. Gede Agung memberikan motivasi agar korban tersebut lebih berhati-hati ke depannya serta menjadikan hal ini sebagai pengalaman berharga untuk disosialisasikan kepada calon pekerja lain yang akan berangkat ke luar negeri. Selaku Komite 3 DPD RI yang salah satunya membidangi pekerja migran, ia menjamin negara hadir untuk memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum, dan keselamatan warganya. Dalam waktu dekat, dirinya bakal diutus ke Turki untuk mendalami permasalahan ini. Meski usianya tidak muda lagi, namun didorong rasa jengah, ia berjanji akan menuntaskan kasus ini semaksimal mungkin bersama jajaran instansi terkait. Ya, mengenai peraturan perundang-undangan yang beliau bilang, permasalahan apa yang menyebabkannya munculnya masalah seperti ini, sampai kemudian saya ngawal sampai di Polda kemarin, bukan ke depan, sampai di Polda kemarin saya ngawal. Berkenaan dengan apa yang saya ini seperti saya jelas, memang di sini perlu ada sosialisasi ke akar rumput, ke grassroots, karena bagaimanapun juga supaya warga kita, masyarakat kita, rakyat kita itu tahu kalau mau kerja ke luar negeri ada persyaratannya. Tidak begitu saja mudah diiming-iming oleh agen-agen ataukah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu susah saja. Kedua, nah ini urusan saya dengan para pemegang kebijakan, mungkin diperlukan di sini adalah harmonisasi atau debirokrasi dari aturan supaya tidak terlalu berat buat mereka yang mau menjadi calon TNI. Itu. Nah, selanjutnya khusus untuk kasus ini, saya sudah bertemu dengan Pak Kapolda dan selanjutnya secara teknis saya berbicara dengan Pak Dir Krimum yang menangani. Jadi berdasarkan penjelasan beliau, polisi tidak diam, sudah mengambil langkah-langkah konkret dari penyelidikan, sekarang sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, bahkan dalam waktu dekat nanti akan ditetapkan tersangka. Kadisnaker Buleleng Komang Sumertajaya mengaku telah melakukan pendampingan pasca kepulangan 11 calon pekerja tersebut dari Turki. Kedepan pihaknya akan memberikan pelatihan sesuai kompetensi mereka agar jika berangkat lagi memiliki skill dan melalui jalur legal sehingga keamanan dan kenyamanan mereka terjamin. Ini harus melengkapi dokumen-dokumen yang sudah dipersyaratkan. Setelah itu baru masuk ke imigrasi paspornya. Supaya jelas nanti penerimanya siapa, negara apa, sudah itu jangka waktunya berapa, upahnya berapa, itu sudah jelas nanti kalau agent resmi. Kalau ada perempatan ke luar negeri, kalau ingin ke luar negeri mudah dan aman. Oleh karena itu kita akan nanti ke depan mungkin kita usulkan lagi anggaran untuk pelatihan itu, kemudian lalu menyusul ke persiapan keberangkatan keluar. Salah satu korban, Ketut Susena Adiputra menceritakan, awalnya ia direkrut oleh agen berinisial KMKM dengan iming-iming dijanjikan ikamet plus review visa, apartemen layak, makan dan gaji selama masa tunggu kerja. Namun kenyataannya mereka ditempatkan di apartemen tidak layak dan over kapasitas. Pekerjaan juga tidak sesuai job letter sehingga ia terpaksa bekerja sebagai office boy dan beberapa temannya bekerja di pabrik masker. Oknum agen itu sangat susah dihubungi, karena sudah tidak tahan mereka sepakat melapor ke KJRI Istanbul. Barulah mereka mendapatkan fasilitas yang layak serta jaminan makanan dan secepatnya dipulangkan ke Indonesia.
Untuk memberi efek jera, mereka sepakat melaporkan kasus tersebut ke Polres Buleleng dan Polda Bali. Setelah laporan itu, kata dia, pihak agensi sangat responsif dalam berkomunikasi. Sejauh ini, Susena Adiputra masih trauma bekerja ke luar negeri. Ia harus kuat mental menahan malu dan menanggung beban hutang yang dipakai biaya berangkat. Ia menunggu keadilan sembari berharap itikat baik agensi mengembalikan uang yang disetorkan. Rata-rata mereka menghabiskan modal 40 juta rupiah termasuk bekal selama di Turki. Astungkare agen-agen iki yang memberangkatkan titiang Astungkare supaya cepatlah diberikan sanksi yang setimpal diproses untuk dininya Astungkare tiang minta sama teman-teman tiang mewakili semoga agennya punya hati nurani untuk mengembalikan uang-uang kita dan biar bisa membayar hutang, ada di LPD, ada di bank gitu, di bank lain Astungkare biar nggak ada beban di kita biar uang di orang tua gitu loh, dan nggak ada beban di hati orang tua, biar bisa kita membayar tanpa uang orang tua lagi. Dengan pemberangkatan ini yang bagus, di sana bosnya bagus. Saya di sana gimana ya, udah 5 tahun lebih sih, karena bosnya lain-lain, yang ini juga lain. Dan Bapak Ibu silakan di sana ini. Yang ini juga bos baru di spa. Di sana tempat bagus. Ya belum pernah saya menemukan bos yang bagaimana yang kayak lancar semua, karena ini kendalanya karena perang. Ya kendalanya cuma perang aja.